Nama saya Intan Ida Manhalawah, mahasiswi Unpam Prodi Matematika. Pada kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai limit. Video pembelajaran ini merupakan tugas kuliah dari Pak Tabah Heri Setiawan, dosen PTI. Dan bagi sahabat matematika yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai limit, simak video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Apa sih yang dimaksud dengan limit? Menurut sahabat matematika, limit itu apa? Nah, sekarang kita akan membahas pengertian dari limit. Oke, sahabat matematika, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Nah, definisi limit secara intuitif yaitu limit fx sama dengan L, artinya bahwa bila mana x dekat tetapi berlainan dari C, maka fx dekat ke L. Nah, kita lanjutkan lagi ya sahabat matematika. Sekarang kita akan membahas tentang teorema limit. Teorema limit ada beberapa, tapi saat ini saya hanya mengambil 7 saja. Dan untuk memahami atau mempelajari lebih lanjut, kita bisa melihat atau mencari referensi lain seperti YouTube atau referensi pendukung lainnya. Lanjut ya guys. Kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar, limit trigonometri, limit terhingga, dan limit tak terhingga. Yang pertama yaitu limit fungsi aljabar. Untuk menentukan limit dengan substitusi langsung. Nah, substitusi ini artinya menggantikan. Jadi kalau misalkan kita kehilangan sesuatu maka ada penggantinya. Nah, pengganti itu disebut substitusi. Contoh, limit 3x tambah 5 untuk x mendekati 1. Nilai x-nya kita ganti atau kita substitusikan menjadi 1. Sehingga hasilnya 3 kali 1 ditambah 5 sama dengan 8. Contoh berikutnya yaitu limit 3x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 1 untuk x mendekati 2, kita substitusikan nilai x ke persamaan yang telah ada, maka hasil akhir yang kita peroleh yaitu 15. Berikutnya, kita akan menentukan nilai limit dengan cara memfaktorkan terlebih dahulu. Contoh, limit x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 2 per x pangkat 2 dikurang 4 untuk x mendekati 2. Kalau kita perhatikan soal yang sudah ada, ini tidak bisa dikerjakan dengan metode substitusi. Kenapa? Karena akan menghasilkan nilai 0 per 0 atau nilai tak terdefinisi. Dalam hal ini, cara yang kita gunakan yaitu dengan memfaktorkan terlebih dahulu. Setelah kita faktorkan, maka kita akan substitusikan nilai x ke persamaannya. Mari kita perhatikan caranya. Limit x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 2 per x pangkat 2 dikurang 4 untuk x mendekati 2.
kita faktorkan nilai dari x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 2 menjadi x kurang 2 dikali x kurang 1. Dan faktor dari x pangkat 2 dikurang 4 yaitu x dikurang 2 dikali x ditambah 2. Sehingga nilai yang sama ini x kurang 2 kita eliminasi. Sehingga yang tersisa yaitu x kurang 1 per x ditambah 2. Nilai dari x-nya itu kita substitusikan. Sehingga kita peroleh nilai akhir yaitu 1/4. Sejauh ini paham ya? Berikutnya yaitu menentukan limit dengan mengalihkan faktor sekawan. Mari kita perhatikan contoh. Limit 3 dikurang akar 9 dikurang 9x per 3x dari x mendekati 0. Soal ini juga tidak bisa kita selesaikan jika menggunakan metode substitusi. Oleh karena itu kita harus menggunakan metode perkalian sekawan. Perkalian faktor sekawan ini bisa kita perhatikan bahwa yang berubah hanyalah tanda yang berada di antara operasinya. Misalnya 3 dikurang akar 9 dikurang 9x per 3x. Yang berubah adalah 3 dikurang menjadi 3 ditambah. Sedangkan yang berada di dalam akar tidak mengalami perubahan tanda. Itulah faktor sekawannya. Kemudian setelah melakukan beberapa langkah penyelesaian, hasil akhir yang kita peroleh yaitu 3/6 dan kita sederhanakan menjadi 1/2. Berikutnya, bagaimana jika x mendekati tak hingga dan hasil substitusi adalah tak hingga per tak hingga atau tak hingga? Maka nilai fungsi dapat dicari dengan cara pembilang dan penyebut dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Selanjutnya gunakan fakta limit x mendekati tak hingga 1 per xn sama dengan 0. Limit 1 per x pangkat n untuk x mendekati tak hingga sama dengan 0. Untuk n lebih besar atau sama dengan 1. Contohnya, kita perhatikan limit 2x pangkat 2 ditambah x dikurang 1 per 6x pangkat 2 ditambah x dengan untuk x mendekati tak hingga. Nah, penyelesaiannya kita tidak bisa menggunakan metode substitusi atau metode perkalian sekawan tadi. Kita bisa menggunakan metode dengan membagi setiap elemen dengan pangkat tertinggi. Kita perhatikan pangkat tertingginya yaitu 2x pangkat 2, sehingga 2x pangkat 2 ditambah x dikurang 1 dibagi x pangkat 2. Demikian juga dengan yang bagian penyebutnya atau bagian yang bawah, kita bagi dengan x pangkat 2 sesuai dengan pangkat tertingginya. Sehingga setelah melakukan cara penyelesaian, kita memperoleh 2/6 sehingga kita sederhanakan menjadi 1/3. Nah, limit sin x per x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Demikian pula dengan cos dan tangen. Kita tinggal memperhatikan saja
Dan saya yakin sahabat matematika pasti paham. Berikutnya, limit 5x dikurang sin x per x untuk x mendekati 0. Ini kita selesaikan dengan cara metode yang sesuai. Limit 5x per x dikurang sin x per x untuk x mendekati 0. Nilai dari x-nya kita eliminasi sehingga yang tersisa yaitu 5. Kemudian dikurang limit x mendekati 0 sin x per x. Tadi nilai dari sin x per x yaitu 1. Sehingga hasil dari penyelesaiannya yaitu 5 dikurang 1 sama dengan 4. Berikutnya, kita akan masuk pada bagian limit tak hingga dan terhingga. Sahabat matematika, pernah nggak sih dengar istilah terhingga dan tak hingga? Kalau seandainya satu hasil kasih kepada terhingga, maka matematika punya yang sangat kita bahas lebih lanjut ya. Limit terhingga. Limit terhingga ini artinya limit yang memiliki batas. Memiliki atau terhingga lah, terkira gitu. Misalnya limit x mendekati a. Nah, dia itu terhingga, dia memiliki batas yaitu a. Berikutnya, contohnya limit x mendekati 1 pangkat min 1. Jadi dia itu memiliki batas yaitu 1 pangkat min 1. Limit x pangkat 2 ditambah 1 per x dikurang 1 untuk x mendekati 1 pangkat min 1. Penyelesaiannya kita perhatikan. Mana gx sama dengan x dikurang 1 akan menuju 0 dari arah bawah karena x mendekati 1 dari kiri, berarti x lebih kecil dari 1 sehingga bernilai negatif. Sehingga hasil yang kita peroleh yaitu limit x pangkat 2 ditambah 1 per x dikurang 1 untuk x mendekati 1 pangkat min 1 yaitu minus terhingga. Demikian pula dengan yang bagian B. Kita bisa pahami bahwa kalau dari atas dia akan bernilai positif, dari kanan juga bernilai positif, tapi kalau dari kiri dan bawah akan bernilai negatif. Nah, kemudian kita akan masuk pada limit tak hingga. Limit tak hingga, limit tak terkira atau tak yang batasnya itu tidak dapat kita ketahui. Misalnya, perhatikan contohnya. Limit x mendekati tak hingga. Limit x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 5 per 2x pangkat 2 ditambah 4 untuk x mendekati tak hingga. Penyelesaian kita perhatikan. Itu kita menggunakan atau menyelesaikan cara ini sebenarnya memiliki cara yang mudah ya guys. Kita tinggal memperhatikan pangkat yang tertinggi. Pangkat tertinggi yaitu 2. Karena pangkat pembilang dan penyebutnya itu sama, maka yang perlu kita perhatikan adalah koefisiennya. Kalau x pangkat 2 koefisiennya adalah 1 dan 2x pangkat 2 koefisiennya adalah 2, maka hasilnya pasti 1 per 2. Itu adalah cara simpelnya guys. Kalau kita ikuti yang tertera di sini agak susah juga.
Berikutnya untuk minus tak hingga yang mendekati minus tak hingga. Kita perhatikan contoh, limit 2x tambah 5 per 2x pangkat 2 ditambah 4. Kita bisa menyelesaikannya seperti cara yang tadi. Kita perhatikan bahwa pangkat pembilangnya itu lebih kecil ya. Kita perhatikan pangkat pembilang lebih kecil dan pangkat penyebutnya lebih besar. Nah, di sini ada aturan guys. Kalau untuk limit tak hingga, jikalau pangkat penyebutnya lebih besar daripada pembilang, maka dipastikan hasilnya adalah tak terhingga. Jikalau pangkat dari pembilangnya lebih kecil dari pangkat penyebut, maka nilainya akan menjadi 0. Tapi kalau nilai pangkatnya sama, maka kita akan menghitung koefisiennya. Koefisien variabel yang memiliki pangkat tertinggi. Baik guys, demikian saja penjelasan dari saya. Kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Namanya juga baru belajar. Sampai jumpa. Salam anak matematika.